Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Mentari pagi selalu bersinar, semangat juang pahlawan bangsa. Dengan tekad bersama kita bersinar, merdeka, jiwa tetap menjaga bangsa. How the Funders, kembali lagi di podcast Dufan. Bersama saya, Tiara Kamila Frinda sebagai host kali ini. Nah, di hari yang spesial ini, tentu saja kita kedatangan tamu yang spesial dong. Yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Tidak lain tidak bukan, Ibu Endah Kadarwati MPD, selaku Kepala Sekolah SMP 211 Jakarta. Terima kasih Ibu karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya menghadiri podcast kali ini. Terima kasih juga. Saya sudah berikan kesempatan untuk bisa ada di sini, ya, karena memang ini wahana kita untuk bisa bercerita, bersharing, berbagi praktik yang sudah kita lakukan, tentunya praktik baik ya untuk teman-teman. Nah, sebelumnya nih Bu, saya yakin sekali pasti banyak orang yang ingin mengetahui tentang profil Ibu. Boleh dong Bu diceritakan beberapa, mungkin dari cerita Ibu juga bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Cerita tentang, dimulai dari mana ini? Mungkin dari Ibu dulu masa kecilnya di mana? Apakah sudah di Jakarta atau di tempat lain? Oh, ini kalau cerita masa kecil bisa sampai 10 episode kali ya. 10 episode teman-teman. Masa kecil. Tapi ya mungkin saya perkenalkan dulu ya. Saya tentunya bukan berasal dari Jakarta. Saya di Jakarta ini merantau, di mana masa kecil saya dulu berada di sebuah desa yang nun jauh di sana, yang ada di salah satu kabupaten di Jawa Timur, yaitu di Tuban, ya, di Tuban, Jawa Timur. Dan masa kecil saya tentunya sangat-sangat berbeda dengan kondisi untuk anak-anak sekarang ya. Iya, Bu. Karena yang pertama tinggalnya di desa, kemudian pendidikan zaman dulu juga belum seperti sekarang ya. Dulu waktu Ibu bersekolah itu SMP saja hanya ada satu SMP di satu kecamatan gitu. Dan itu jaraknya dari rumah Ibu cukup jauh, sekitar 7 kilo. 7 kilo. Dan setiap hari Ibu harus naik sepeda goes, ya, dan jalanan waktu itu masih belum diaspal, masih jalanannya kalau pada saat hujan ya akan sangat becek. Pada saat musim kemarau tentunya debunya bertebaran kemana-mana, dan itu Ibu lalui selama 3 tahun ya. Kalau SD masih berada di SD sekolah yang ada di desa Ibu, tapi SMP itu harus menempuh jarak sekitar 7 kilo setiap hari. Berarti setengah jam ada itu Bu? Iya, tapi karena mungkin kita seneng ya dulu, karena yang bersekolah di sana itu juga saingannya luar biasa. Dari beberapa desa yang ada di sekitar itu harus bersaing untuk bisa masuk di sekolah negeri. Gitu. Kalau nggak dapetan gimana tuh Bu? Kenapa? Kalau nggak dapet SMP-nya gimana itu? Ya mereka bersekolah di sekolah swasta, SMP swasta gitu. Ada sekolah swasta juga hanya satu-satunya itu di kecamatan di tempat tinggal Ibu itu. Kemudian SMA juga demikian. Setelah lulus SMP, Ibu SMA udah merantau, udah nggak tinggal bersama orang tua. Gitu. Jadi SMA itu kalau dulu namanya lokasinya ya ada di Karisidenan. Karisidenan itu di bawah kabupaten, di atasnya kecamatan gitu. Dan itu jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal Ibu sehingga Ibu harus indekos. Gitu. Jadi udah jauh dari orang tua. Seperti itu waktu SMA, dan itu tentunya menjadi pengalaman yang luar biasa bagi Ibu karena Ibu bisa belajar mandiri ya. Semua kegiatan untuk keperluan Ibu harus dilakukan sendiri gitu. Mulai mencuci baju, kemudian setrika, menyiapkan semuanya harus sendiri gitu. Berarti Ibu dari mandiri sejak dini sekali Bu? Iya. Lulus SMA udah terpisah dengan orang tua gitu. Kemudian perjalanan selanjutnya ya Ibu harus kuliah ya, dan kuliah itu pun juga tentunya perguruan tinggi negeri yang menjadi impian Ibu gitu. Keterima di
Iya, Ibu alhamdulillah pada saat mengikuti, kalau dulu namanya UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri gitu. Nah, Ibu mengikuti seleksi itu, kemudian alhamdulillah Ibu bisa diterima di IKIP Negeri Surabaya. Masya Allah. Gitu. Keren Jadi sekali. itu pun juga persaingannya luar biasa. Kenapa? Karena perguruan tinggi negeri zaman dulu juga belum sebanyak sekarang ya. Dan yang terdekat dengan tempat tinggal Ibu adalah itu tadi, IKIP Negeri Surabaya. Sebenarnya banyak perguruan tinggi negeri ada. Kalau di Surabaya itu kan ada apa namanya, yang negeri ada ITS ya, Institut Teknologi Surabaya. Tapi memang Ibu pengennya di IKIP. IKIP itu kan sekolah yang mencetak para calon-calon guru. Kan kepanjangannya Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, IKIP Negeri Surabaya. Gitu. Berarti emang cita-cita Ibu dari kecil tuh udah di dunia pendidikan ya, Bu? Sebenarnya kalau dibilang cita-cita di dunia pendidikan enggak juga ya, gitu. Karena dulu itu pengennya yang penting saya dapat sekolah negeri gitu. Karena mengingat saya 9 bersaudara gitu. 9 bersaudara saya. Kemudian kalau saya nggak mendapatkan perguruan tinggi negeri, tentunya beban orang tua saya semakin besar gitu kan. Kalau swasta kan tentunya biayanya kan lebih besar daripada perguruan tinggi negeri gitu. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan perguruan tinggi negeri. Sebelumnya sudah pernah ikut mengikuti seleksi penyaringan bibit unggul daerah. Itu ibu memilih di UGM waktu itu. Gitu. Karena itu yang diberikan kesempatan hanya siswa-siswa yang mendapatkan peringkat 1 sampai 3 di sekolah itu gitu. Tapi setelah Ibu mengikuti seleksi itu tidak berhasil lolos, kemudian baru mengikuti yang UMPTN-nya itu. Alhamdulillah diterima di IKIP negeri, walaupun sebenarnya itu tadi Ibu tidak punya cita-cita untuk menjadi guru, tidak gitu. Hanya ingin mendapatkan perguruan tinggi negeri sehingga nanti orang tua saya tidak terlalu berat untuk membiayai saya ke depannya, seperti itu. Nah, itu perjalanannya. Tapi setelah ke sini ya ternyata di dalam proses perkuliahan itu kan ada namanya PPL, praktek pembelajaran di lapangan gitu ya. Itu Ibu harus mengajar di salah satu sekolah gitu. Dulu Ibu mendapatkan sekolah di SMA 1 Nganjuk ya, itu untuk sebagai tempat latihan ngajar pertama kali, yang mungkin siswanya badannya lebih besar daripada Ibu gitu ya. Kalau anak-anak dulu kan, aduh ini gimana ya, bisa apa enggak saya ini ngajar gitu. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan itu akhirnya Ibu mulai menyukai gitu ya. Oh ternyata jadi guru itu enak gitu ya. Menyenangkan ya, Bu. Menyenangkan karena setiap hari juga nggak tahu anak-anak yang waktu itu Ibu ajar itu, karena mungkin kita masih muda-muda semua kan, statusnya masih mahasiswa ya. Walaupun di sana mengajar gitu, mereka ini setiap hari itu maunya belajar gitu. Ibu kan kos di dekat sekolah itu gitu ya. Kemudian belajarnya maunya ke tempat Ibu gitu. Kami ada satu tim itu ada 10 orang itu yang latihan praktek mengajar di sekolah itu, dan itu anak-anak luar biasa gitu. Dan guru-guru yang di sana juga memberikan bimbingan yang luar biasa untuk Ibu dan teman-teman, sehingga akhirnya yang tadinya nggak suka mengajar, nggak mau mengajar gitu, jadi akhirnya suka. akhirnya ternyata asik juga nih gitu. Kita bisa melihat perkembangan siswa di kelas itu menjadi hal yang ternyata ini ya gitu. Terus kalau ada misalnya kita menghadapi tantangan di kelas itu, apa yang mau dilakukan? Nah itu yang menjadi akhirnya Ibu, ini memang dunia saya yang harus saya geluti, dan ke depan saya tetap mau jadi guru gitu. Gitu. Jadi teman-teman belajar dari cerita kisahnya Bu Endah, untuk mendapatkan sesuatu kita harus berusaha semaksimal mungkin, tidak boleh bermalas-malasan ya teman-teman. Karena perjuangan untuk mencapai sesuatu itu kan enggak harus pada saat kita mau ini baru kita berjuang, enggak. Dari awal harus
mulai kita tujuan kita kemana sih, ya itu yang harus kita capai gitu. Harus diarahkan dari dini gitu ya Bu. Gitu. Oke, selanjutnya nih Bu, ada beberapa pertanyaan mengenai seputar kemerdekaan. Yang pertama, sesuai dengan momen kita ya. Iya Bu, Mau 17 Agustus guys. Iya, kita menyambut hari kemerdekaan ya, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Iya. Yang keberapa ini ya tahun ini? Ke 80 ya? 80 berapa ya? 80. 80. 80. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, kalau Ibu bisa kembali ke masa SMP, kegiatan 17-an apa yang paling Ibu tunggu-tunggu? 17-an ya, lomba kali ya. Perlombaan ya Bu? Perlombaan. Karena itu biasanya kan lomba-lombanya hampir di semua daerah sama ya. Gitu. Iya. Mulai dari usia TK itu biasanya lombanya kan ada makan kerupuk, Iya. kemudian lomba masukkan paku dalam Botol. botol, lari kelereng, seperti itu. Dan mungkin satu hal yang Ibu pengen ulang ya, waktu SMP itu Ibu pernah diberikan tugas menjadi petugas upacara pada saat upacara 17 Agustus. Walaupun hanya sebagai dirijen, itu menjadi hal yang wah, ini kan momen-momen kalau upacara hari Senin yang rutin mungkin udah biasa gitu ya. Tapi begitu hari ulang tahun kemerdekaan kita diberikan tugas menjadi dirijen tuh kayaknya wah, berarti saya dianggap yang lebih baik daripada yang lainnya gitu. Itu Jadi yang terpilih ya Bu. Iya. Itu menjadi hal yang senang, berarti mendapat kepercayaan gitu kan dari sekolah untuk menjadi petugas di hari ulang tahun kemerdekaan. Selanjutnya Bu, menurut Ibu apa makna kemerdekaan bagi dunia pendidikan? Makna kemerdekaan bagi dunia pendidikan, ya maknanya tentunya sangat luas ya. Karena kemerdekaan itu kan bukan soal terlepas dari penjajah aja gitu kan. Iya. Di dunia pendidikan tentunya kemerdekaan itu lebih pada kemerdekaan untuk bisa belajar tanpa batas, untuk bisa berkembang, kreativitas. Karena sesuai dengan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah kita, ya walaupun sekarang istilahnya bukan kurikulum merdeka ya, dari namanya saja pada tahun lalu itu kurikulum yang kita gunakan kurikulum merdeka. Artinya memberikan kebebasan kepada seluruh guru dan siswa untuk bisa berkembang, berkreativitas sesuai dengan kemampuannya, dan tentunya juga guru diberikan kesempatan untuk bisa istilahnya, kalau dulu kan sudah ditetapkan semuanya tuh dari pusat gitu, guru hanya tinggal menjalankan saja. Tapi kalau sekarang guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran itu. Siswa pun juga demikian toh. Siswa juga diberikan kebebasan. Kenapa sekarang kok dalam kegiatan pembelajaran ada tugas-tugas untuk diskusi, kemudian siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam presentasi. Artinya pembelajaran sekarang bukan hanya berpusat pada guru gitu. Kalau dulu kan apa-apa guru mungkin hanya ceramah saja, siswa yang menjalankan tugasnya berikan soal selesai. Tapi sekarang lebih diberikan kebebasan untuk siswa bisa mengekspresikan dirinya melalui kegiatan pembelajaran itu. Itu tentunya kemerdekaan dalam dunia pendidikan seperti itu ya. Ada kebebasan untuk belajar, berkembang dengan baik, yaitu tadi dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Walaupun istilahnya sekarang bukan kurikulum merdeka ya, istilahnya kurikulum nasional. Tapi tetap kita mengadopsinya ke sana. Hal-hal yang diterapkannya hampir sama dengan sama dengan kurikulum yang sebelumnya, hanya istilahnya saja yang berubah. Itu. Berikutnya Bu, apa tantangan besar sekolah saat ini dalam mendidik generasi merdeka? Tantangannya luar biasa ya. Luar biasa, teman-teman. Sekarang itu kan terjadi perubahan nilai budaya ya di era digital gitu kan. Kalau anak-anak sekarang itu ya kita harus bisa menjadikan anak-anak kita, para siswa ini menjadi generasi yang
memahami dan memegang teguh nilai budaya dan etika dari bangsa kita gitu. Ya, kuncinya kan itu, bagaimana perkembangan teknologi di era digital ini tidak kemudian menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang justru tidak berkreativitas gitu. Ya kan, kalau kalian tahu juga kan pasti teman-temannya dengan gadget itu mungkin lebih banyak ya aktivitas dengan menggunakan handphone daripada mereka bersosialisasi dengan teman-temannya kan gitu. Iya, Bu. Terkadang juga dengan perkembangan informasi yang cepat kemudian bebas, apa sih yang nggak kita bisa dapatkan dari internet itu? Ya kan, apa saja bisa kita dapatkan. Artinya kalau anak-anak ini tidak bisa membatasi diri mana yang baik, mana yang tidak baik, ya tentunya akan menjadikan mereka bukan menjadi hal yang positif bagi mereka, justru dampak negatif yang akan mereka dapatkan. Itu menjadi tantangan kita. Intinya karakter lah ya, karakter anak gitu. Karakter yang perlu kita kuatkan. Kalau karakternya sudah bagus, mau istilahnya provokator apapun ya, ada informasi apapun yang mungkin itu baik atau kurang baik, mereka bisa menyaring gitu. Sehingga nilai-nilai etika itu juga tetap ini. Kalau kita perhatikan juga kan kalau zaman dulu itu hubungan antara guru dengan siswa itu ya, pada zaman ibu sekolah dulu kita melihat guru aja takut gitu ya. Iya. Lihat guru aja takut dulu, mau lewat depan guru itu antara iya enggak gitu. Tapi anak-anak sekarang kan udah ya memang sudah eranya seperti itu gitu ya. Cuman jangan sampai meninggalkan etikanya, sopan santunnya gitu. Tetap harus menghormati guru. Ya, bagaimana menghargai teman. Itu etika yang seperti itu harus tetap dijaga dan dipertahankan gitu. Jadi tantangan Mas yang besarnya itu di era modern ini gitu ya Bu, tentang gadget apalagi. Iya. Nah, kan itu pengaruhnya ke karakter tadi kan. Mereka hanya mengikuti tren yang ada sekarang, padahal itu sebenarnya nggak sesuai. Itu dengan karakter, kadang-kadang mungkin justru malah bertentangan dengan etika yang ada gitu. Baik, selanjutnya Bu, apa pesan Ibu untuk siswa yang sedang berjuang dengan tugas, nilai, dan mimpi-mimpinya Bu? Pesannya, kalau kalian sudah punya mimpi yang ingin dicapai, tentunya kalian harus fokus pada mimpinya. Ya, mimpi kalian apa? Kalian harus fokus pada mimpi kalian, sehingga apa yang kalian lakukan untuk mencapai itu tentunya harus sesuai dengan sejalan dengan apa yang akan kalian capai gitu. Kalau tugas-tugas, kalau kalian ingin mencapai mimpi, tentunya apapun tugas yang kalian jalankan saat ini sebagai seorang pelajar misalnya, tugasnya apa? Belajar, ya kerjakan dengan baik gitu. Ya, intinya fokuslah pada tujuan gitu. Dan setiap siswa itu harus memiliki tujuan apa yang ingin dicapai. Karena kalau kita nggak punya tujuan, bingung mau kemana juga. Mau kemana? Apa yang mau kita lakukan juga nggak tahu gitu kan. Misalnya kalau kita pengen pergi ke Bandung tuh, sudah punya tujuan. Apa sih yang harus kita lakukan? Langkah-langkahnya apa? Mungkin pesen tiket dulu, kemudian membuat ininya kan, jadwalnya kapan mau ke sana, apa yang mau dilakukan di sana. Ya sama, kalau kita punya mimpi, punya cita-cita, kita harus fokus pada mimpi kita, dan kita harus tahu apa langkah yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai mimpi itu. Gitu. Baik Ibu. Nah, selanjutnya, jika siswa-siswa SMPN 18 Jakarta ingin merayakan kemerdekaan, tapi bukan dengan lomba Bu, tapi lewat aksi nyata, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan? Banyak sekali ya tentunya. Banyak. Dengan berprestasi lah ya, paling enggak mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kalaupun tidak mendapatkan prestasi, paling enggak dia bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain tentunya ya, harapannya. Itu kan memang kita mengisi kemerdekaan itu tidak hanya dengan lomba-lomba, tapi itu tadi dengan kita berprestasi, artinya kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Kita artinya bisa meneladani tokoh-tokoh pahlawan kita pada zaman dulu gitu kan.
Kalau zaman dulu kalau kita lihat sejarah kemerdekaan Indonesia itu kan luar biasa. Itu diraihnya nggak cuma dalam waktu setahun 2 tahun gitu. Bertahun-tahun, puluhan bertahun-tahun para tokoh pendiri bangsa kita ini sudah berjuang ya dengan caranya masing-masing. Yang tokoh intelektual tentunya ya memanfaatkan intelektualitasnya untuk memikirkan apa sih langkah ke depan yang harus dilakukan oleh bangsa ini biar terlepas dari penjajahan. Demikian juga anak-anak, ya anak-anak juga bisa melakukan mengisi kemerdekaan ini dengan langkah nyatanya ya lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik dan jadilah yang terbaik. Nah, itu. Selanjutnya, apa mimpi Ibu untuk sekolah ini di masa-masa berikutnya? Mimpinya bisa mencetak para generasi yang berkarakter, ya, kemudian memiliki prestasi yang baik, ya, kemudian juga tentunya mereka menjadi orang-orang yang sukses ke depan ya, karena kebanggaan bagi kami pihak sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan itu apabila di kemudian hari mendapatkan kabar bahwa anak-anak kita itu sudah ada yang sukses gitu ya. Tentunya pintar saja tidak cukup ya untuk anak-anak sekarang ini, karena pintar itu belum tentu mereka bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Yang diperlukan apa? Cerdas. Ya kan, jadi anak-anak yang cerdas yang bisa memilah dan memilih mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik, sehingga nanti arahnya juga anak-anak ini akan memiliki karakter yang baik juga. Kalau orang cerdas itu akan mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu. Terkadang orang pintar bisa kalah dengan orang cerdas gitu ya, karena orang pintar itu kalau dia pintar hanya sebagai menghafal misalnya, itu nanti di lapangan ada tantangan seperti apa bisa jadi mereka tidak bisa menghadapi itu. Tapi kalau orang cerdas, walaupun secara akademiknya tidak terlalu pintar ya, tapi dia ada kondisi apa dia bisa menyesuaikan gitu, bisa menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan nanti. Seperti itu ya, harapannya itu tadi ya, mimpinya anak-anak 218 baik yang masih menjadi siswa maupun yang sudah lulus bisa membawa nama baik sekolah, menjaga nama baik sekolah, dan tentunya bisa sukses sehingga menjadi kebanggaan bagi kami pihak sekolah. Selanjutnya boleh dong Bu pesan singkatnya yang akan diberikan kepada seluruh siswa-siswi SMP 219 Jakarta. Pesan singkatnya, anak-anak di era digital saat ini, pandailah kalian untuk memanfaatkan perkembangan teknologi ya, jangan mudah terprovokasi atau jangan mudah terbawa arus, terutama untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, karena kesuksesan kalian itu ada di tangan kalian sendiri. Ya, apapun yang dilakukan oleh pihak sekolah, apapun yang dilakukan oleh orang tua kalian, tidak akan ada manfaatnya apabila kalian tidak bisa mengelola diri kalian sendiri. Masa depan kalian, kesuksesan kalian ada di tangan kalian sendiri, sehingga bagaimana kalian bisa mendapatkan itu tentunya ada di pundak kalian masing-masing. Tetap semangat untuk menjadi yang terbaik, lakukan yang terbaik, paling tidak untuk diri kalian sendiri, dan lebih baik lagi apabila apa yang kalian lakukan bisa bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat di sekitar kalian. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya akan menyampaikan pertanyaan dari siswa-siswi SMP 219 Jakarta, Bu. Yang pertama, ada yang bertanya, gimana sih perasaan Ibu selama menjabat jadi kepala sekolah di SMP 219 Jakarta? Perasaannya tentunya macam-macam ya. Karena memang situasi kondisi di sekolah kan kadang memang membuat kita
bangga gitu. Tapi ada kalanya mungkin banyak juga hal-hal yang menjadi tantangan gitu ya buat saya untuk bisa membawa khususnya anak-anak sekolah ini menjadi yang lebih baik lagi gitu ya. Mungkin kalian juga tahulah ya perkembangan situasi kondisi, dan yang pasti sih saya selalu bahagia gitu. Iya. Ya, ini hampir berjalan 6 tahun Ibu di sini. Dari tahun 2019 ya sampai saat ini, yang pasti Ibu merasakan bahwa iklim yang ada di sekolah kita itu sangat menyenangkan bagi Ibu ya. Bapak Ibu gurunya kompak gitu. Kemudian siswa-siswinya juga banyak prestasi-prestasi yang mereka raih gitu, baik di bidang akademik maupun bidang non akademik ya. Yang saat ini mungkin lebih banyak di bidang non akademik ya. Kemudian siswa-siswanya juga walaupun ada beberapa yang ini, tapi luar biasa gitu bagi Ibu. Jadi Ibu menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di sini dengan hati yang gembira, bahagia, sehingga mudah-mudahan aura itu yang bisa berimbas juga ke anak-anak gitu. Kalau kita menjalani semuanya dengan bahagia, dengan ini pasti akan berjalan dengan lancar dengan baik gitu. Berikutnya mungkin yang terakhir ya, ada yang bertanya apa hal yang tidak bisa Ibu lupakan dan dari hal itu menjadi motivasi untuk Ibu selama ini? Hal yang tidak bisa dilupakan dalam perjalanan hidup saya ya. Ya mungkin pada saat menempuh pendidikan ya. Pada saat menempuh pendidikan yang tentunya tantangannya luar biasa gitu. Yang mungkin tadi sudah saya ceritakan di awal seperti apa masa-masa sekolah saya gitu, sampai akhirnya saya bisa mencapai mimpi saya bisa menunjukkan ke orang tua saya bahwa saya bisa mandiri gitu. Dan pada saat itu setelah lulus kuliah, Ibu itu nggak berapa, lulus kuliah tahun 94, kemudian tahun 96 itu Ibu sudah diangkat sebagai pegawai negeri. Nah, itu yang menjadi motivasi saya, bahwa setiap tantangan yang ada itu tidak akan pernah dihindari, tapi setiap tantangan yang ada harus dihadapi, karena dalam setiap tantangan itu pasti ada kesempatan. Itu yang menjadi motivasi Ibu gitu. Jadi apapun kondisinya, kalau kita siap menghadapi tantangan itu, ya kita akan mencapai hasilnya. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi anak-anak sekarang ya. Karena sekarang kan semuanya serba gampang lah ya gitu. Serba gadget ya Bu. Serba istilahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya mungkin lebih mudah gitu ya. Informasi, akses pendidikan dan sebagainya lebih mudah. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik, tentunya akan sangat disayangkan gitu. Ibu dulu aja zaman dulu yang sekolahnya tantangan seperti itu, ini bisa berhasil gitu dilalui. Harapannya anak-anak sekarang bisa lebih baik daripada Ibu gitu. Ya, itu mungkin. Itu ada pertanyaan dari Aprilio Semester 8F dan juga Yunan Terapalbi 8C. Oh, titipan nih ya? Iya, titipan Bu. Baik, terima kasih Ibu karena sudah menghadiri podcast kali ini. Maaf kalau mengganggu waktunya Ibu. Dengan senang hati. Nah, terima kasih juga The Funders karena telah mendengarkan podcast kali ini. Nah, sebelumnya aku ada kata-kata nih. Merdeka itu bukan hanya tentang bebas, tapi juga bertanggung jawab. Yuk, jadi pelajar merdeka yang juga bijak berkreasi. Dadah The Funders! Dadah!